dia akan menjatuhkan ketidakadilan dalam sebuah perkara. Itu. Ini yang perlu saya sampaikan, bahwa undang-undang penistaan agama ini harus karena undang-undang itu menjadi pasal karet ketika dipakai oleh hakim. Saya nggak tahu kenapa Meliana di Medan itu dijatuhi hukuman berat, sementara rumahnya sudah dibakar, viharanya dibakar, usahanya hancur. Dia harus menghadapi pengadilan gara-gara Bu Meliana meminta kepada pengurus masjid untuk minta sedikit dikecilin tua masjid itu. Hanya karena itu ngamuk. Hanya karena itu dia ngamuk, saudara-saudara. Ini bagaimana sebuah undang-undang dan hukum di Indonesia bisa dilakukan seperti itu. Inilah sebabnya saya harus ngomong seperti itu. Karena saya ini adalah korban dari penistaan agama, dari undang-undang. Saya pertama kali mendapatkan hidayah Islam ini bukan karena petunjuk dari orang Islam, nggak ada. Orang yang murtad dari Islam itu biasanya cuma karena pengaruh Indomie 1 bungkus dan beras 1 liter. Tapi orang yang dari kafir yang masuk Islam, kebanyakan mereka adalah kaum intelektual, kaum jenius, pemikir-pemikir ulu. Mereka menerjemahkan keilmuan kompetensinya ke dalam bahasa teks daripada Al-Quran. Dan itu yang dikatakan Allah, laqad anzalna ayatin mubainatin wallahu yahdi may yas'u ila siratin mustaqim. Kata Allah, sesungguhnya kami sudah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan, dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Maka jangan heran kalau ada orang masuk Islam tanpa dibujuk oleh orang Islam. Saya tidak suka dipanggil mu'alaf. Di masjid-masjid saya tidak suka dipanggil mu'alaf, karena mu'alaf di Indonesia ini kebanyakan bukan mu'alaf, kualat. Masuk Islam bukan karena mau hidayah, masuk Islam bukan karena ilmu, masuk Islam bukan karena panggilan, masuk Islam karena mau nikah, masuk Islam karena ikut-ikutan. Tetangganya Islam, dia ikut dari Islam. Tetangganya Kristen, dia masuk Kristen. Tetangganya Buddha, dia ikut Buddha. Tetangganya Hindu, ikut Hindu. Itu namanya bunglon. Saya nggak suka dipanggil mu'alaf, karena di Al-Quran nggak ada kata mu'alaf. Yang ada may yahdillahu fahuwal muhtadin wa ma yudlil faulaika humul khasirun. Kata Allah, barang siapa yang diberi petunjuk maka dialah muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah maka dialah orang yang sesat. Jadi ada yang masuk Islam dinamakan al-muhtadin, dari kafir ya, masuk Islam namanya al-muhtadin. Yang dari Islam keluar murtad itu namanya al-murtadin. Cuma beda hak dan roh, beda-beda tipis. Yang masuk Islam mendapat rahmat, yang keluar dari Islam mendapat laknatullahi, mendapat laknat dari Allah. Yang masuk mendapat rahmat, yang keluar mendapat kutukan laknatullah. Tak, oleh karena itu jangan ibu bapak berpikir bahwa hari ini saya Islam sampai kiamat saya Islam. Belum tentu, belum tentu. Makanya orang Islam kalau ditanya antum masuk surga, jawabannya apa? Jawabannya bagaimana?
Insya Allah. Kalau orang kafir ditanya masuk surga, oh pasti. Hah? Kalau orang kafir ditanya masuk surga, pasti. Orang Islam ditanya masuk surga, insya Allah. Kalau kita sadar bahwa Islam ini adalah kehidupan, saya tadi malam duduk berbincang dengan seorang buya. Dia ngomong sama saya, Ustaz, apa buya? Di Jakarta sudah ada gereja Minangkabau. Penghuninya adalah orang-orang Minang. Dari mana? Yang murtad. Berani sekali murtad dari Islam. Bapak Ibu jangan bilang sekarang Bapak Ibu kuat. Ini di desa kebetulan semuanya Muslim. Maunya saya mengajarkan jemaah itu supaya paham apa itu Islam dan bagaimana kebohongan ajaran orang-orang kafir di luar sana. Kaget saya, ternyata di Jakarta sudah ada gereja Minangkabau. Penghuninya orang Minangkabau. Apa yang menyebabkan sehingga saudara Muslim ini murtad? Satu, cinta kepada dunia, hubud dunia. Yang kedua, lalai dalam beribadah kepada Allah. Dajjal akan datang ketika tiupan sangkakala nafkatul fasad. Tiupan sangkakala pertama, nafkatul fasad, sangkakala menakutkan. Nafkatul sa'ad, sangkakala mematikan. Nafkatul ba'aj, fase mauqif atau hari kebangkitan kiamat. Sebelum itu Dajjal akan datang. Banyak sekali nanti yang akan menyangkal iman Islam. Makanya dari sekarang kita saling menguatkan. Ada ustadz yang menerangkan soal itu kan, orang Bukit Tinggi, namanya Zulkifli Muhammad Ali. Beliau ahli dalam bidang hari kiamat itu, akhir zaman. Saya suka berdakwah ke desa-desa begini. Kenapa? Karena sasaran kristenisasi, sasaran orang-orang kafir adalah orang-orang mukmin yang di pedesaan. Mau tahu kita besok dia bangun rumah sakit di situ? Mau tahu kita kalau dia bangun besok di sini puskesmas? Mau tahu kita kalau dia bangun sini sekolah? Apalagi kesulitan ekonomi sekarang ini. Al-umara'u bil ju'uri, kata Nabi. Pemerintah yang sewenang-wenang, pemerintah yang tidak adil. Qul amarah rabbi bil qis wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidil wad'uh mukhlisina lahuddin kama ba'da'akum ta'udun. Qis, pemerintah yang tidak adil. Lebih baik kita bersatu. Yang kunut silakan kunut, yang tidak kunut lebih cepat lebih bagus. Apa yang ente persoalkan? Ya, yang menjadi persoalan sekarang bagaimana kafir masuk Islam dan saudara Muslim bersatu menegakkan sholat. Bukan cuma sholat, hayya ala sholat, hayya ala falah, menegakkan sholat. Apalagi di kampung begini, daerah dingin. Allahu Akbar. Saya pernah lewat di sini dulu, Pak Sanen, Pak Guru, Masya Allah, sholat subuh di sini sampai di pisang-pisang sana. Saya pernah lewat di sini, Bu. Orang sholat subuh di sini sampai di pagar-pagar sana, sampai di bawah kolong apa itu rumah sana. Betul kan? Betul kan? Nah, nggak berani jawab betul, karena nggak betul. Saya saja pertama kali mau masuk masjid belum bersyahadat, datangi ketua MUI Kiai Haji Komarun Sofa, Pak Kiai. Ketua MUI Yusuf Yamani, Pak Kiai saya mau masuk Islam. Oh ya insya Allah Pak Yahya, nanti kami syahadatkan. Tapi saya ingin sekali mau ke masjid, mau sholat. Jangan. Kenapa Pak? Jangan. Bapak kan belum sunat. Betul juga ya. Ini drum haut belum dipotong. Kalau drum haut sudah dipotong baru bisa. Berarti memang pendeta semua masuk neraka karena drum hautnya tidak disunat. Iyalah. Siapa yang masuk neraka? Ya pendeta, orang Kristen, Hindu, Buddha, neraka semua itu. Jangan lagi menceramah lalu bilang yang tidak sholat masuk neraka, Muslim yang pemalas masuk neraka. Jangan. Orang Islam yang tidak sholat sekalipun insya Allah tetap masuk surga. Begitu masuk pintu surga ditanya malaikat, apa itu? Agora minang, apa cincinyo, mata kucing.
Periksa KTP orang Minang masuk surga bila tidak sholat. Nabi berkata begitu. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah ana Muhammad Rasulullah haramullahu naro alaihi, haram bagi mereka neraka. Jadi dia tidak sholat masuk surga. Lalu yang pemalas sholat di luar sana, ini baru rancangan, ini bagus, ini baru namanya mulia. Ini yang pemalas yang simpulkan, yang pemalas sholat, ini baru namanya buya. Yang begini yang ditunggu-tunggu. Salah kita datang ini. Iya, masuk surga yang pemalas itu, tapi surganya benjol-benjol dulu baru masuk. Sedangkan yang sudah sholat siang malam, Nabi sudah diampuni dosanya, Nabi sudah dijamin selamat sholat sampai bengkak kakinya. Nah di kampung-kampung begini kan penyakit iman itu cuma satu, pemalas sholat. Memang saya baru keliling, saya sudah sering keliling ke desa-desa sampai ke perbatasan Laut Cina Selatan, Migai, ke Pulau Natuna. Pengeluhan iman pemalas sholat di kampung begini. Yang rajin cuma gambar boneka. Apalagi daerah dingin begini, ayo mak, kenapa? Udah, ayolah, kan begitu. Jadi saya mau ke masjid, nggak boleh. Kenapa? Belum disunat. Saya kaget. Begitu 3 hari kemudian datang tukang sunat. Allahu Akbar. Yang mau sunat saya ini namanya Mantri Salim, orang Muhammadiyah yang tiap ketemu saya ekstrim betul waktu masuk pendeta. Dia ucapkan selamat pagi Pak Pendeta. Siapa bilang selamat ini sore? Memang kasar betul saya dulu, sombong bener. Ternyata setelah masuk Islam, Salim yang akan sunat. Saya bilang habis ini perkakas ini. Ada nenek-nenek di Jakarta, dia mengatakan tidak perlu, tidak butuh dengan suara Muslim. Begitu dia mau sunat, innalillahi, dia mulai perlihatkan stainless besi putih. Saya mulai intip-intip, aduh, ini orang ini jangan-jangan dia masih dendam sama saya. Dia bilang sudah siap, Pak Yahya, insya Allah sudah Pak Salim. Tapi sebelum potong Pak, mohon maaf dulu, saya pernah bikin kesalahan masa lampau. Oh sudah, kita sekarang sudah bersaudara, jadi insya Allah tidak ada lagi dendam sama Pak Yahya. Alhamdulillah. Tapi waktu dia potong, saya tekan senter dari atas begini. Jangan dia hajar sampai kos lampu. Kalau sampai kos lampu yang diajar, untuk apa lagi hidup? Makanya saya bilang, pastor-pastor sana, ibu bapak mesti tahu ya. Kemarin saya di Pekanbaru, ada jemaah yang bertanya, Ustaz, antum bilang bekas pendeta, kenapa punya istri? Ya memang kalau pendeta beristri. Kalau pendeta beristri, pendeta itu pemimpin Protestan. Kalau Katolik tidak beristri, pemimpinnya adalah pastor. Nah itu perbedaannya. Saya dulunya pendeta, pemimpin Protestan, jadi punya istri. Kalau Katolik, pemimpinnya pastor tidak beristri, tapi biarawatinya hamil. Entah siapa yang suntik. Siapa lagi kalau bukan pastor yang injeksi? Jadi begitu ambo mau disunat, datang 3 hari, sunatlah. Begitu disunat, 3 hari kemudian sampai 2 minggu tak bisa pakai celana, pokoknya pakai sarung pegang begini terus. Sunat kampung lagi, karena saya lari dari orang Kristen, lari dari keluarga. Satu keluarga kami melarikan diri ke Sulawesi karena dikejar oleh keluarga saya, ayah saya. Kalau dapat katanya bunuh satu keluarga. Jadi kami lari ke tempat saudara muslim yang ada di Makassar, Toli-Toli sana. Disunatlah saya, 2 minggu 3 hari kemudian mulai bengkak. Saya mulai telepon ketua MUI, Pak Ketua, Pak Kiai, kenapa ini rohot bengkak begini? Dia bilang itu mau sembuh Pak Yahya. Masya Allah. Nah, tunggu dulu, ini ada hal yang menarik. Setelah sembuh, saya baru bisa sholat. Sholat kami sekeluarga, enak sekali, tenang jiwa rasanya. 1 bulan, 2 bulan, 3, 4 bulan tinggal di Sulawesi, pindah ke Jakarta. Tinggal di Jakarta, nonton TV, Ahok, pakai kopiah, pakai sorban, mata. Bisa masuk, siapa yang suruh? Siapa yang suruh? Orang-orang munafik. Kalau orang Kristen itu bagi saya nggak bahaya.
Kita tahu ini orang Kristen, Matius, Markus, Stefanus, Tetanus, Robertus, Spiritus. Tahu sudah kita. Tapi yang paling bahaya yang ada di dalam masjid, kaum munafik yang menghina-hina ulama. Coba nonton di YouTube itu, ada komentar, saya orang Islam tapi tidak suka dengan Habib Rizik. Saya orang Islam tidak suka dengan jemaah tabligh. Ibu bapak saudara-saudaraku, jangan sekali-kali kita sesama muslim saling menjelek-jelekan. Kenapa? Adalah keuntungan besar bagi orang-orang kafir. Habib Rizik, FPI, bahkan ada saudara-saudara kita yang sering bawa kompor ke masjid-masjid. Apa namanya? Jemaah tabligh. Tetap saudara, jangan dibenci. Di saat kita saling membenci, NU benci Muhammadiyah, Muhammadiyah benci Wahabi, Wahabi benci Naqsabandiyah. Di saat itulah orang kafir mulai membangun kekuatan menghancurkan kita. Mesir kacau, Irak kacau, Suriah kacau. Siapa yang mengadu domba? Orang kafir yang mengadu domba, muslim dengan muslim yang berkelahi. Ini yang terjadi sekarang. Partai Islam bela Ahok, P3, mantap sekali, luar biasa. Ini kalau pidato selalu pakai assalamualaikum, memang dari keluarga Islam, tapi golongannya munafik. Itu lebih bahaya daripada kafir. Saya ini orang yang lama berkecimpung dengan dunia Kristen. Orang kafir dalam sejarah itu tidak pernah menang sama orang Islam. Dalam perang salib pun kalah orang kafir itu, sampai pernah direbut oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, Lisabon, Spanyol, disebut dengan petarung singa daratan Asia. Ditakuti umat Islam dulu. Tapi sekarang umat Islam ini, innalillahi, pejabatnya sangat mengkhawatirkan. Korupsi di mana-mana sampai ketakutan. Masa udah diancam KPK, bawa Fortuner, tawar ke listrik, pura-pura mati. Ini karena apa? Karena apa? Kemunafikan, tidak taat, tidak tahu bersyukur. Allah berikan jabatan, Allah berikan pangkat, berikan kekayaan, disyukuri. Saya mendapat hidayah, berjalan kemana-mana, Islamkan orang kafir, kokohkan iman saudara muslim, panggil saudara muslim, bersatu kita. Isa ini adalah nabi bagi Bani Israel, bukan bagi orang Kristen. Nabi Isa diutus oleh Allah di tengah Bani Israel untuk menyampaikan akan datang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang berkata Nabi Muhammad membawa Islam, itu salah. Nabi Muhammad tidak membawa Islam. Islam sudah ada sejak diutusnya. Semua nabi. Nabi yang pertama Adam diutus, manusia mulai menyembah kepada Allah. Adam melahirkan dua orang anak, Qabil dan Habil. Kemudian sampai kepada Ibrahim. Waktu Rasulullah SAW membawa Islam, mulai menyempurnakan Islam, berdakwah Islam, datang kelompok Yahudi, datang orang pendeta Nasrani, datanglah kaum kafir Quraisy. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad, Muhammad, agama apa yang kau bawa ini? Maka turunlah ayat, Qul innani hadani Rabbi ila siratin mustaqimah dengan hiyama millata Ibrahim Hanif wa makana minal musyrikin. Qul aina salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan Muhammad bahwa Tuhanmu mengajarkan engkau kepada agama yang lurus, millata Ibrahim, yaitu agama Ibrahim yang benar, dan Ibrahim bukanlah golongan orang-orang yang musyrik. Katakanlah sesungguhnya salatmu, ibadahmu, hidup dan mati adalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Itu yang kita pakai ketika kita takbir dan mengucapkan doa iftitah. Sesudah kita mengucapkan niat sholat, takbir, doa iftitah. Begitu nyamuk lewat, lompat, padahal sudah menyerahkan mati dan hidup. Nyamuk lewat, hilang konsentrasi, kekhususan kita.
Ibrahim, Islam sudah ada atau belum? Sudah. Al-Quran sudah ada atau belum? Sudah. Semua nabi menyembah kepada Allah, melaksanakan syariat sebagaimana syariat Islam. Bahkan Nabi Isa mengaku dalam Al-Quran 19 Maryam ayat 30, qala inni abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyah wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bi sholati wa zakati madumtu hayat. Isa berkata, qala inni abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyah. Saya ini, kata Al-Masih, hamba Allah, ataniyal kitab, Allah memberi aku kitab, wa ja'alani nabiyah, dan mengutus aku sebagai seorang nabi, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bi sholati wa zakati madumtu hayat. Kemanapun, kata Al-Masih, awsani bi sholati, Allah memerintahkan aku mendirikan sholat, wa zakati, menunaikan zakat, madumtu hayat, seumur hidupku. Nabi Isa sholat, Nabi Isa zakat, Nabi Isa diberkati oleh Allah seumur hidupnya. Berarti perintah sholat ini belum sempurna pada waktu Nabi Isa, karena dulu di zaman Isa sholatnya hanya 3 waktu: fajar, subuh, siang, malam. Datangnya Rasulullah SAW, sempurna sholat para nabi menjadi 5 waktu dalam satu hari, 17 rakaat. Jadi nabi-nabi itu datang dengan syariat Islam. Saya pelajari, bukan orang Islam yang menerangkan, tidak, mempelajarinya. Bahkan yang paling tahu tentang kehadiran Nabi Muhammad dalam sejarah adalah ahli kitab, para pendeta. Umur 8 tahun Rasulullah SAW berjalan dengan pamannya Abu Thalib pergi ke Syam, Palestina. Sampai di sana dilihat dari Masjidil Aqsa, dari Baitul Maqdis, anak laki-laki berjalan kemanapun anak ini pergi, awan senantiasa menuntun di atas kepalanya. Lalu pendeta Bukhairah memanggil, Abu Thalib, kesini dulu kamu. Abu Thalib, lawaik ya ahlul kitab, you listen me, kau dengar saya, kata ahlul kitab Bukhairah. Anak ponakanmu ini bernama Muhammad Ahmad. Kata Abu Thalib, betul, dari mana kau tahu ahlul kitab? Inilah penggenapan Taurat dan Injil. Inilah yang tertulis dalam Taurat dan Injil. Akan datang seorang Rasul yang terakhir. Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, ini Rasulillahi ilaikum musyriqan lima wa inna yadaya minat Taurat wa wasisram bi Rasulil ya'ti min bani ismuhu Ahmad. Jadi sebelum datang Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, pendeta-pendeta dan para nabi yang tertulis dalam Al-Quran sudah tahu. Itu yang mendorong saya belajar Al-Quran selama 8 tahun. Memang ini Kristen kafir, harus saya tinggalkan, harus saya lepas agama ini. Dan kami sekeluarga bukan pindah agama, kembali kepada fitrah.